Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Faria Ramadhani, NIM 17454, jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang mana Adapun referensi buku yang saya ambil adalah dengan judul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau Law Firm Management in Indonesia. Yang mana editor pada buku ini ada 3 orang, yaitu Wahyuni Bahar, M. Faiz Aziz, dan Andos Rembang Tobing. Buku ini diterbitkan oleh Center for Finance, Investment and Security Law atau CIFISL di Jakarta pada tahun terbitnya yaitu 2007 dengan banyak halaman 144. Langsung kita mulai saja untuk review bukunya. Pada review buku ini para pengajar sendiri di dalam buku ini mengagumi beberapa karya dari William Shakespeare yang mana William mengatakan bahwa pengajar adalah profesi yang mana paling dibenci. Bagi Ahmad Zain Umar Purba memberikan pernyataan daripada Shakespeare tadi dengan mengandung 2 arti. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengacara sehingga menganggap advokat sering membuat gaduh. Dan yang kedua, bisa juga karena rasa kagum masyarakat terhadap profesi ini sehingga banyak orang tua yang mengharapkan anaknya kelak menjadi pengacara. Perbedaan pandangan tersebut membuat sebagian anggota masyarakat yakin bahwa seorang advokat itu memiliki hidup yang berlimpah harta, karena dengan pandangan gaya hidup yang segelintir advokat semakin mendukung asumsi itu dengan mengenakan pakaian merek ternama, dengan mengendarai mobil berharga, dan menanam HP tercanggih. Bekerja sebagai advokat itu menjadi merupakan penghasilan uang dengan mudah. Adapun beberapa pembelaan, beberapa advokat sering melakukan korupsi. Adapun ada sedikit advokat yang mematahkan hal tersebut dengan argumen menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya, pada buku ini, apabila seorang advokat mengelola sebuah law firm hukum berskala besar, ada banyak hal yang mesti disiapkan sejak awal. Dengan mendapatkan klien dengan mudah, namun pengelolaan jalannya pun dalam firma hukum tidaklah kalah penting. Untuk mengelola suatu law firm bukanlah hal yang sangat mudah, menurut paparan dari Sri Indrati Hadi Putranto. Selanjutnya, juga perlu melakukan persiapan yang matang, termasuk dalam mengatur detail hal kecil, terus menentukan kelanggengan suatu firma tersebut. Oleh karena itu, pendiri atau partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Studi di Amerika Serikat sudah biasa membuat sebuah kantor hukum berusia lebih dari 1 abad. Meskipun para pendiri dan partner sudah gonta-ganti, akan tetapi sebaliknya Indonesia masih jarang ditemukan kantor advokat yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Bisa jadi penyebabnya karena firma hukum tersebut tidaklah dikelola dengan baik. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha, akan tetapi juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang ahli. Pada pengelolaannya memang sangatlah tergantung pada tipologi kantor hukum. Jika bentuknya praktis tunggal atau sole practitioner, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya dengan firma hukum yang sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang.
Dalam pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya bagaimana mengatur modal, sumber daya manusianya, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kerja dan hubungan dengan klien. Nah, selain itu pada buku ini juga mencoba menjawab rasa ingin tahu pada para advokat tentang hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan sebuah firma. Di dalam buku ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum lanjutan advokat atau dalam bahasa Inggrisnya Continuing Legal Education yang diselenggarakan oleh Center for Finance, Investment and Security Law atau tersingkat CVSIL dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI di Jakarta dalam 2 tahun silam. Adapun dalam buku ini terdapat 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Meskipun berupa kompilasi makalah, salah satu kelebihannya adalah materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktis alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama, sehingga publikasi ini tidak dapat dibaca secara lengkap. Dalam perencanaannya, Wahyu Bahar, penulis sekaligus salah satu seorang editor buku ini, menguraikan pentingnya menyusun rencana strategi firma hukum. Ketika mendirikan firma hukum, yang terbesit di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Namun Wahyuni Bahar, manajemen partner pada Bahar and Partners, mengingatkan kita agar tak melulu memikirkan profitabilitas, tapi juga faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma. Kemudian Ahmad Zain, Umar Purbadari Ali, Budiarjo Nugroho dan Rekso Diputro atau mereka berempat dapat memiliki nama panggilan ABNR, menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum tidak boleh melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tapi juga tidak boleh melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadi Putranto, Hadinoto and Partners, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Kemudian menurut Ira A. Edimuti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh saja bergonta-ganti dari firma sesi jalan tersebut. Yang terpenting adalah menurut Todung Mulyo Lubis adalah kepercayaan atau trust. Untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien, pengelola firma hukum harus mendalami strategi pemasaran, baik itu mendapatkan klien baru, karena tidaklah mudah untuk mendapatkan klien yang ada lebih dahulu. Selanjutnya, agar hubungan kedua belah pihak menjadi terjaga dengan baik, maka terdapat layanan pada klien yang dapat dihandalkan. Dengan sebisa mungkin berikan informasi yang dibutuhkan klien, yang mana selalu tersedia dengan waktu yang cepat. Pengelolaan firma hukum harus memiliki informasi apa saja yang dibutuhkan dari tujuan membangun sistem informasi tersebut, serta mengolah harapan atau dalam bahasa Inggrisnya managing expectation, baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Profesi pengacara sendiri sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibandingkan orang lain. Cuma apabila advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan, akan tetapi hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan atau jurisprudensi maupun dokumen. Adapun buku ini layak dibaca terutama oleh mereka yang mulai firma hukum atau berniat mendirikan kantor serupa. Serta kehadiran buku ini patut disambut dengan minimnya referensi tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Kebutuhan akan referensi sejenis terus tumbuh sehingga berkembang jumlah kantor advokat di tanah air. Mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai
review daripada buku referensi dengan judul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.